gimana caranya kita menjadikan sampah itu tetap sirkular gitu. Jadi nggak mandek. Itu 3 hari nggak bau, Mas? 3 hari nggak bau. Coba aja. Di dalam rumah kita ya door to door ke keluarga sih. Gimana caranya kita jadi tahu kok keluarga ini seperti apa? Bisa nggak sih? Memungkinkan nggak sih? Kita itu ngakalinya misal kayak pemeriksaan kesehatan sebelum Jumatan, Mas. Kita muter tiap masjid atau di luar jam kerja. Misal kita ngundang bapak-bapak siang-siang mesti ya mau kebon. Nah, kita mau ngurus, harus di jam kerja. Memang kita pengangguran. Mempengaruhi suatu society itu nggak cuma bapak-bapak dikumpulkan dalam satu FGD gitu. Ngundang kakak diundang dapat senang. Gimana caranya kita mendeliver ke bahasa anak muda itu yang agak susah karena FGD itu nggak pakai bahasa anak muda. Iya lagi sambutan. Sambutannya 10 orang ya. Snacknya udah habis, materinya. Milenial, generasi Gen Z itu punya 2 beban yang sangat berat. Kita dianggap sebagai bonus demografi Indonesia. Yang kedua, kita itu untuk menyongsong generasi emas 2045. Tahu kan? Mengikuti itu nggak? Enggak sih, aku lebih ke di Baturnya aja sih. Oh, di mana? Di kecamatannya loh. Di kecamatan. Alah, start record ya? Biar apa kan dicat cuy. Lingo sudah buri. Jika malah dibuat tuh sudah cuplikan malah langgar tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita selalu diawali dengan salam, sangat-sangat Islami ya. Mudah-mudahan diawali dengan bismillah juga. Oke, Dan kita di sebuah kafe baru tapi orang lama. Ini Mas Pamuji. Dulu pernah ngobrol sama kita juga. Di depan Dekrenas tuh ya. Nah, ini orangnya. Ini orangnya langsung. Makasih. Dadah Mas. Ya apa aja. Dan kita sekarang bersama Mas Miftah. Ya, betul sekali. Apa Mas Miftah aja, Pak? Mas Miftah boleh. Mas Miftah aja, Mas. Iya. Nah, yang menarik, saya pernah ketemu dengan beliau ternyata. Pernah ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Iya. Soal kopi waktu itu di tempatnya Mas Syauki. Ngobrol Gitu. tentang kopi yo. Nyambung. Ngobrol tentang Lingkungan. Nyambung. bakal kita obrolin ya. Nah, langsung baik kayaknya ya Mas ya. Oke. Karena beberapa episode terakhir kita cukup concern pembahasannya tentang lingkungan. Sebenarnya awalnya dipantik isu awal tentang lingkungan mulai kita obrolkan sama Mas Dimas waktu ngobrol-ngobrol sama beliau mengenai ekspedisinya, yaitu ekspedisi Rogo Jembangan. Banyak hal lah ya tentang Rogo Jembangan yang diulik, nanti bisa ditonton di YouTube kita. Apa di Rogo Jembangan itu belum kita bahas, Mas Maman? Kenalan dulu ya. Yo, Alright. yo Mas Dimas Disit, terus Mas Maman. Awalnya dari situ, terus nyambung sama Mas Maman. Beliau juga bergerak di konservasi hutan di area hulu Sungai Serayu di atas. Terus peternak juga. Ya. Terus nyambung lagi sama Bu Herina, dia orang dinas. Iya, orang benar sih. Nggak salah ya, nggak salah. Tapi kayaknya tuh kurang beda tuh. Iya, orang banget. Beliau satu-satunya orang dari pemerintahan Pemda yang pertama kali masuk ke frame kita, yang masuk ke MC Nomaden. Sebelumnya kita pernah mengundang juga tapi belum berkenan. Gitu. Sebenarnya Mas Miftah sebelum apa ya? menjadi penggiat atau Lingkungan. concern di bidang kesehatan barangkali gitu atau lingkungan, pendidikan barangkali. Oh ya, selamat sore ya Mas. Sorry. Kita kenalan formal banget ya. Nggak apa-apa. Selamat sore juga di Tirta Kopi. Ya, selamat sore juga. Depan KPU. Karena saya pertama kali ketemu Mas Miftah soalnya. Oh iya, pertama kali. Pertama Nah. kali. Mas Abbas ini ngomong, ya nanti kita sama orang
ini nakes tenaga kesehatan. Namanya Miftah siapa itu omongan saya lupa. Nah, saya nggak tahu kalau itu jenengan Mas. Ternyata kita pernah bertemu. Pas kalian bertemu tidak berkenalan. Kamu siapa namanya? Kenalan. Beliau kayaknya lupa juga nama saya siapa. Dan saya juga lupa. Tapi sempat nonton episode kami. Nonton sih, nonton. Kan. Terutama yang tentang lingkungan sih, tentang lingkungan. Ada manusia yang bentuknya seperti itu kan? Ada. Iya itu. Gimana itu? Ya, perkenalkan nama saya Miftah Widya, bisa dipanggil Miftah. Jadi profesi sehari-hari sebagai karyawan di Puskesmas Batur 1. Karyawan. Karya awan. Awan-awan sore pulang. Di Puskesmas Batur 1, tapi di sini waktu awal di kontak sama Mas Titus, kita butuh apa Mas? Bilangnya? Apa namanya? Narasumber. Bilang untuk sharing aktivis lingkungan. Jadi kalau saya pribadi sih praktisi banget Mas. Praktik ya. Praktis. Orang yang mempraktikkan langsung. Oh iya. Jadi saya pribadi selain sebagai nakes di puskesmas, tapi punya self awareness sama lingkungan juga. Terus dari dulu sih ya. Sebenarnya ceritanya dari kecil sih Mas. Dan juga ada pertanyaan ya. Gimana sih caranya membentuk generasi ini itu Yang aware sama lingkungan gimana sih? Kalau misal dari cerita aku sih, jadi dulu Bapak ASN Mas. ASN itu tiap tahun pindah kalau nggak salah. Jadi saya SD tuh pindah 5 kali. Tiap tahun SD 6 tahun peng 5 pindah. Iya ya. Lah, yang unik yang selalu Bapak lakukan, Bapak itu orang Jawa, itu setiap pindah rumah itu selalu membuat kubangan ya, membuat lubang. Itu untuk dijadikan tempat sampah, dan menariknya tempat saya itu dipisah Mas, antara yang organik itu dikubur, yang anorganik itu dibakar, karena zaman dulu kan belum ada TPA ya. Zaman dulu lah. Tapi itu bentuknya masih luangan. Luang. Waktu gitu. luang. Lah, mungkin pengalaman itu yang membuat pengalaman masa kecil, pengalaman psikologis akhirnya terekam sampai dewasa. Terus secara tidak langsung ya, secara tidak unconsciousness ya, saya juga mempraktekkan itu sih Mas. Jadi di rumah saya itu untuk tempat pembuangan sampah di tataran rumah tangga itu tak bisa Mas, antara organik sama anorganik. Lah, untuk yang organiknya awalnya ya Mas, awalnya itu yang organik itu kita kasih makan ke maggot gitu. Lah, karena nggak punya lele, nggak punya ayam, akhirnya maggotnya itu over capacity, Over populasi. Rantai makanannya tidak seimbang. Jadi yang anorganik kita buang biasa ya, tapi yang organik kita olah. Terus karena saya kerja di Batur, rumah di Madukoro, akhirnya itu tak tinggalkan. Tapi setelah tak tinggalkan, maggotnya tak kubur aja Mas. Mohon maaf maggot. Ada yang mengundang sendiri, ada yang hidup ya. Ngapunten, itu di Madukara. Di Madukara. Di rumah Madukara. Lah sebenarnya itu ada pengalaman yang lebih filosofis ya, maksudnya lebih mendalam sih Mas. Jadi kenapa saya itu tidak mengajak banyak orang untuk mengolah sampah sesuai yang saya lakukan gitu. Jadi pertama gini Mas, saya sebagai kepala rumah tangga, tapi jangan dihujat ya. Ini nilai-nilai rumah tangga kita gitu. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga itu saya sempat ada perenungan lah ya. Ada dosa, ada pahala jariah, ada dosa jariah Mas. Jadi saya mikir setiap saat kita melakukan dosa jariah dengan cara apa? Membuang sampah ya. Menurut saya bisa dikatakan sampah adalah ketika ada sesuatu yang organik dan anorganik dijadikan satu. Itu adalah sampah. Tapi kalau misal dipisah itu ada nilai ekonomis tertentu, dan itu menurutku bukan sampah sih.
gitu. Jadi yang plastik dipisah, nanti secara tidak langsung sampah rumah tangga kita itu tidak menyusahkan pemulung, Mas. Gitu loh. Jadi kita beramal jariah dengan tidak menyusahkan pemulung itu. Terus kita juga mengkat dosa-dosa jariah dengan cara memilah gitu. Awalnya kita menggunakan maggot, terus lama-kelamaan karena maggotnya over capacity ya. Terus Overpopulasi. overpopulasi. Itu maggot kalau dibiarkan jadi banyak berubah jadi kepompong kupu-kupu nggak sih? Jadi lalat ya. Jadi Kepompong PSF tapi lalat ya. ya. PSF. Jadi karena berawal dari situ akhirnya sampah organiknya kita bikin kompos, Mas. Jadi samping rumah itu ada space sekitar 5 meter persegian lah. Terus tak bikin biopori sekitar dalam 2 meter, terus diameternya sekitar berapa? 15 sentian lah. Lah biopori itu tak jadikan pembuangan sampah organik, Mas. Jadi tiap 3 bulan kita panen sampah organik. Panen pupuk organik. Terus pupuk organik itu kita jadikan menanam. Kita jadikan pupuk tanaman di depan rumah. Jadikan media tanam. Di depan kan ada space kotak sekitar 2 meter persegi lah. Kita jadikan media tanam. Jadi intinya gimana caranya kita menjadikan sampah itu tetap sirkular gitu. Jadi nggak mandek. Kalau mandek itu jadinya sampah, dosa jariah. Kita mempersulit orang lain, tapi seolah-olah sampah yang kita buang ya sudah hilang. Padahal orang lain mempersulit, nanti ujung-ujungnya dibakar, Mas. Gitu. Jadi mungkin pola-pola ini sebenarnya bisa dilakukan di tataran rumah tangga. Malah sempat aku tuh pengen ngitung sebenarnya kos untuk mengolah sampah rumah tangga itu berapa duit sih, Mas, gitu loh. Bisa diaplikasikan nggak sih di rumah tangga yang lain gitu. Tapi setelah tak pikir lagi, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah self awareness itu. Kalau dari rumah tanggaku kan dari perenungan seorang bapak-bapak gabut malam hari. Oh, sebenarnya kita punya dosa jariah nih. Saya kalau aku pribadi ya, ada sebuah ketakutan sebagai orang yang beriman, dosa yang dihisab pertama kan amal yang dihisab pertama sholat ya. Terus nanti belakang-belakangnya kok ada sampah ini. Kok sampah dimasuk-masukin gitu lah. Dari self awareness kecil itu akhirnya kita mengolah sampah secara mandiri, secara makro lah, secara tataran rumah tangga. Terus mikro. Setelah tak pikir-pikir sebenarnya bisa sih dilakukan ke skup yang lebih besar, tapi PR utamanya adalah self awareness, Mas. Awareness-nya itu. Iya. Terus tak gali lagi ya, self awareness ya. Waktu kuliah, aku kuliah di perawatan di kesehatan itu ingat, Mas, ada teori perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku itu ada 3 aspek: tahu, mau, mampu. Ini kayaknya sih, tahu, mau, mampu. Tahu itu secara kognitif, mau itu secara afektif, mampu itu secara psikomotor, Mas. Jadi kayak misal ada PAUD atau TK, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Bukan memilah ya, Mas. Cuma membiasakan. Ya itu sampah sih, betul sih, itu sampah ya. Kalau memilah kan bukan sampah namanya. Sampah, bukan sesuatu yang masih bernilai. Iya, itu sebenarnya aspek motorik merutinkan kegiatan kita secara rutin, akhirnya terekam di alam bawah sadar. Tapi ada aspek-aspek kayak tahu atau kognitif, terus afektif atau mau, itu sebenarnya banyak yang belum dijamah sih, Mas, gitu. Jadi untuk sebuah society atau sebuah individu perilakunya bisa berubah, itu menurutku 3 aspek itu harus berjalan semua. Itu bisa diaplikasikan ke banyak hal ya. Contoh, anak nggak mau sholat, kita paksa untuk sholat, walaupun dia nggak secara knowledge-nya nggak tahu fungsi sholat apa, tapi psikomotor itu terekam, Mas. Sholat 5 waktu, sholat, akhirnya di dewasanya dia bisa, oh ya sholat gitu loh. Tapi untuk prosesnya ya harus ada afektif kan, anak-anak kan afektif itu perasaan, Mas. Harus ada sentuhan perasaan gitu. Contoh kalau skup yang lebih besar mungkin untuk
membangun society yang sadar akan sampah ya. Contohnya yang sempat dibahas di di podcast ini yang piungan apa ya Mas? Oh ya, yang piungan. Mereka merasakan sendiri betapa repotnya sampah yang menumpuk di pasar ya, kemudian menimbulkan bau itu kan udah melibatkan perasaan gitu loh. Tapi mungkin secara knowledge ya mereka mungkin kurang ya. Kurang. Tapi secara afektif udah melibatkan perasaan itu bisa jadi Menggerakkan ya. pintu gerbang sih. Udah bisa jadi pintu gerbang gitu. Lah kalau misal dari yang tak tonton podcast sebelumnya kan lebih ke sistemik kalau nggak salah ya, lebih ke skup yang lebih besar gitu. Kebijakan. Kebijakan sistemik gitu. Istilahnya kalau misal Mas Tito sudah nikah belum sih? Titis. Titis. Iya. Dari Kristen ya. Itu sebenarnya. Saya belum Ya. Contohnya ada orang sudah menikah ya, laki-laki dan perempuan. Sebenarnya menikah itu kan bukan masalah ego ya. Misal yang cowok punya rumah, yang cewek punya motor, berarti kita punya rumah dan motor. Gitu loh. Oke. Tapi bukan ngomongin yang cewek punya motor terus ya ini motor aku, bukan. Tapi menurutku kayak untuk podcast sebelumnya, untuk narasumber sebelumnya yang aktif bergerak di lingkungan, mereka bergerak dengan sistemik, aku bergerak di level mikro, ya kita saling melengkapi aja Mas, saling melengkapi aja gitu. Memang seharusnya Seperti itu. apa namanya untuk bersosial atau mengembangkan skala mikro itu menjadi skala yang lebih besar ya. Jadi social awareness akhirnya. Social awareness kan. Yang awalnya jadi dari self awareness gitu, satu punya konsen masing-masing atau punya keahlian di bidang masing-masing gitu, terus kemudian kumpul yang harusnya bisa mengkontribusikan gitu. Tergantung itunya sih, tergantung sumber daya masing-masing orang kan beda-beda. Kalau misal kayak aku, karena aku ASN itu agak susah mengkritik pemerintah dekat Mas. Agak susah mengkritik. Apakah ASN agak susah mengkritik pemerintah? Kenapa? Kebetulan podcast kita sangat natural dan nggak pernah ada yang kita cut. Enggak. Maksudnya lebih gini. Kata Mas Winta, ASN tidak boleh memberikan masukan. Iya. Akan kita upas secara setajam mulutnya dia. Ini jokes ya, ini jokes. Jadi kalau aku sendiri sebagai ASN ya, tapi ASN itu kan bagian daripada society, bagian daripada masyarakat. Lah, kalau dipikir nyambung nggak sih antara nakes dengan lingkungan? Sebenarnya nyambung. Sebenarnya nyambung kan? Nyambung. Jadi kalau kita di puskesmas itu kita lebih ke health community Mas. Kesehatan tapi lebih ke sebuah komunitas. Tapi kayak misal nakes-nakes di rumah sakit itu kan lebih ke klinik ya, clinical gitu. Jadi lebih ke individu. Lah jadi kita itu nakes komunitas itu memandang manusia itu lebih holistik ya, dari bio, psiko, sosial, kultural, spiritual, biologis, psikologis, sosial, kultural sama spiritual gitu. Lah, ini ada aspek kulturalnya sebenarnya. Aspek kultural yang harus kebudayaan, terus lingkungan juga yang harus kita aware dengan itu juga sih. Makanya kalau misal teori perubahan perilaku sebenarnya banyak dilakukan sih di puskesmas terutama waktu penyuluhan gitu. Itu selalu dilakukan sih. Jadi nggak cuma penyuluhan tapi ada aspek afektif, misal jamban ya, merubah perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban. Itu ada aspek-aspek afektif yang juga dilakukan gitu sih. Jadi ya sebenarnya nyambung ora sih nakes karo lingkungan, sebenarnya nyambung juga sih. Nyambung gitu. Ya karena ya kesehatan juga kan? Kesehatan juga. Kesehatan juga dari itu dipengaruhi dari pola hidup, lingkungan, itu kan. Iya gitu. Tapi dulu pertama kali jadi tenaga kesehatan memang langsung terjun ke puskesmas.
Enggak sih, dulu pernah di rumah sakit, terus Sebelum ASN. iya, terus Bekerja di rumah sakit itu iya bekerja. Karyawan. Sempet di rumah sakit tuh berapa minggu kayak gitu? orang takut dia kan Dekat ya. dirawat ternyata. Jadi itu lebih ke saling melengkapi sih Mas. Ya sebagai contoh, saya rasa kalau misal program-program yang sifatnya sistemik atau yang pemerintah lakukan lebih ke aspek kognitif sih. Ya. Tapi kalau misal aspek afektif terus psikomotor, yaitu butuh waktu, butuh karya-karya masyarakat atau individu-individu yang aware terhadap di bidang lingkungan juga, Mas. Jadi kita sudut pandangnya bukan ngomongin berapa persen sampah terolah, enggak. Tapi kita lebih ngomongin perasaan sebagai masyarakat itu seperti apa. Kemudian sebagai contoh kalau misal di tataran rumah tangga orang tua memilah sampah itu ada aspek-aspek yang tidak bisa dinilai. Contohnya anaknya itu punya pengalaman psikologis waktu kecil, Mas. Di kemudian hari dia ada pengalaman psikologis, akhirnya ada self awareness terhadap sampah itu sendiri gitu sih. Baik. Berarti menurut Mas Miftah nih, apa ya? Seberapa aware sih masyarakat Banjarnegara gitu kan? Kan udah 5 kali pindah nih gitu barangkali pindah. Iya barangkali udah. Tapi inilah ada di mungkin lingkungan yang berbeda. bukan masyarakat Banjarnegara secara umum atau seluruh Banjarnegara, tapi lebih ke tempat tinggal yang di sini di Madupara dan di atas gimana sih perbedaannya sama dan awareness dengan lingkungan itu gimana sih? Kalau lingkungan sekitar ya. Kalau contohnya di Batur saya sebelum bikin karya-karya lingkungan itu, Mas. Jadi saya mikir sebenarnya ini bisa dilakukan sih di tataran rumah tangga yang lain. Akhirnya saya ngontrak rumah lah di salah satu desa terpencil, dusun terakhir di Banjarnegara, Mas. Perbatasan sama Batang. Di situ kelurahannya mana? Masuknya Kelurahan Batur, tapi dusunnya namanya Dusun Telagabang, Mas. Di situ cuma sekitar 120 kakak. Lah, yang saya lakukan di situ ya pengen sih bikin rumah tangga itu memilah sampah dengan baik. Jadi dari awal kita koordinasi dengan lintas sektor ya, dari RT, RW, Kadus, terus dari pemuda desa setempat, Karang Taruna, kita share. Ini ada ide sih, ya ada ide cukup mudah dilakukan. Terus kita share ke mereka. Terus mereka menyambut dengan baik sih, Mas. Lah, cara yang paling awal kita lakukan adalah bikin pembuangan sampah organik, Mas. Lah, khusus organik. Tapi gini, Mas, ada kritisi sedikit ya terhadap orang-orang yang khususnya di tata rumah tangga memilah sampah organik. Jadi rata-rata sampah organik itu dimasukkan ember yang ada plastiknya biasanya. Oh iya. Jadi enggak ember, trash bag, dilebok nama ember, terus gue buang sampah nama. Sampah organik itu dimasukkan ke situ semua. Lah, aku memperhatikan sampah organik itu kok gampang bau. Itu karena apa? Karena air sama sampah organik itu bahasanya ngembong gitu. Oh, nyampur jadi satu. Sampahnya kerendam air. Akhirnya aku ngakali, Mas. Jadi sesuai prinsip pengolahan sampah ya, reduce, reuse, recycle ya. Aku pakai reuse ya. Reuse. Jadi di kantor di puskesmas itu kita itu galonnya itu pakai galon isi ulang, Mas. Oke. Kayak le mineral. Boleh disebut ya. Le mineral. Le mineral. Ayo. Asli air pegunungan nih kayaknya. Asli air pegunungan. Asli. Emang anak sekolah asli. Loh. Ada lah. Ada. Mungkin le mineral bisa ditaruh di sini.
Kita Sama pakai Banjarnegara. Silakan. MC Nomas kan? kita Tirta Kopi ini juga air Jordan ya. Sepatu. Oke, lanjut. Jadi bekas galon Sekali pakai. itu kita potong Mas, kita potong. Terus yang atas kan segitiga tuh Mas. Kita balik. Terus tutupnya kita bor, kita lubang. Jadi sampah yang kita masukkan, airnya otomatis ketampungnya di bawah Mas. Itu udah tak praktekkan, itu sampah organik di rumah itu bisa 3 hari 4 hari nggak bau karena kandungan airnya itu lebih sedikit, akhirnya nggak terjadi fermentasi sih. Gitu. Gitu caranya teman-teman. Itu 3 hari nggak bau, Mas? 3 hari nggak bau. Coba aja. Di dalam rumah. Lah itu kan salah satu reuse ya, menggunakan ulang barang yang kita pakai. Dan di rumah itu aku bikin 2, itu udah 6 bulan nggak rusak Mas. Sampahnya? Ya enggak. Tongnya. Galonnya. Wah, galonnya sangat bagus berarti ya. Le mineral. Bisa kontak ya. sekali. Padahal dulu le mineral sempat di tentang karena menggunakan galon sekali pakai. Yes. Ternyata sekarang bermanfaat. Iya. Sekarang bermanfaat. Dari dulu bermanfaat kok. Dari dulu. Mas. Sangat bermanfaat sekali. Oh, iya, Lah seru ya. sebenarnya itu Bisa digituin ya. trik yang apa sih bisa dilakukan semua rumah tangga, dilakukan sederhana gitu. Jadi kalau misal kita memilah kan biasanya lah nang rumah mambu gitu. Iya benar sih. Lah itu sebenarnya masalah paling utama sih. Ditampung di dalam trash bag itu ya. Di dalam trash bag akhirnya ada akhirnya fermentasi. Terus ya muncul belatung segala. Muncul belatung gitu sih. Kalau seperti itu berbelatung kan tidak akan mengeroyok sampahnya juga. Enggak juga sih Mas. Kalau belatung kan intinya dari lalat ya, lalat yang masuk ya. Kalau lalat sih enggak sih. Enggak digebutin. Karena enggak bau banget ya, bau sih bau organik biasa ya, tapi enggak yang bau busuk ya. Soalnya kalau misal pengalamanku yang cerita maggot itu Mas, awalnya maggot aku beli di Shopee. Di Shopee. Mantap ya Mas. Beli di Shopee. Tapi pembelian maggot di Shopee ya. Link di bawah ini ya. Keranjang kuning ya. Keranjang Kores. Oh, Keranjang kuning. Ada sering buka TikTok Shop. aduh. Oh iya. Wah, keranjangnya salah warna. Awalnya beli maggot di Shopee itu 9.000 Mas. Bibitnya atau bibit telur. Oh, telur ya. Telur terus biarin nanti kan jadi maggot kecil ya. Maggot kecil. Terus buat ngolah sampah rumah tangga dari 9.000 perak itu ternyata dalam waktu 2 bulan itu over capacity Mas. 2 bulan. 2 bulan. Itu gila-gilaan, itu cepat Satu banget. tong mineral. Itu lebih, 2 tong itu lebih. Dari 9.000 perak itu jadi 2 tong maggot itu. Akhirnya kan mumet ya ngurusi maggot karena nggak punya ayam ya. Nah, akhirnya maggotnya tak kubur Mas. Lah terus karena aku belum punya alat yang buat bikin biopori, akhirnya sampahnya cuma tak taruh di ember. Lah, itu lalat BSF itu datang sendiri, Mas. Lalatnya. Tapi saya pernah juga sih kayak gitu ngundang lalat BSF tapi pakai ini dedek. Oh bisa, pakai dedek bisa. Datang sendiri, terus dia bertelur sendiri. Ternyata untuk bikin maggot kita nggak harus beli di Shopee. Maaf Shopee. Alat-alatnya bisa dibeli di Alat-alatnya bisa dibeli. Alat-alatnya bisa dibeli. Sudah waktunya. Yoi, terima kasih Tirta Kopi sudah menyediakan tempat buat podcast sore hari ini. Buat teman-teman di Banjar yang suka nongkrong, ini Tirta Kopi konsepnya slow bar ya. Slow bar buat pecinta-pecinta kopi yang suka dengan obrolan mengenai kopi. Karena di sini well educated juga baristanya, jadi baristanya di masuklah. itu welcome sekali, ramah sekali, Mas. Ramah sekali. Di depan KPU Banjarnegara. KPU Banjarnegara. Datang ke sini, Tirta Kopi. Ya. Tapi bukanya jam berapa? Bukanya 24 jam setahu saya. 24 jam ya. Model dodok. Buka segeleme tutup seisuke. Oke.
Jadi kemarin karena buka 24 jam nanti katanya bakal tidak ada pintunya ya. Bukan tidak ada itu ya. Tidak ada Hamin pintunya. satu kiamat tutup mas. Kiamat. Ayam aruk Madura Blok M ya. Waduh, itu tak sebut lagi. Kayak warung Blok M Iya, ya. kayak warung Blok M ya. Iya. Lanjut. Tadi seru sekali tuh Nah, itu ternyata. mengenai ini ya, sampah yang organik, Mas. Yes. Berarti setelah sebelumnya belum buat biopori. Sebelumnya belum. Berarti itu cuma digeletakin aja setelah misal udah penuh nih sampah, Hmm. udah 3 hari. Itu taruh mana Mas sebelum buat biopori? Kan maggot mas. Oh, iya. Aku biar Apa mau. Makot beneran di Krokot itu sampahnya sampai Soalnya dulu pernah taruh kulit-kulit semangka sama pepaya nggak dimakan sama Pak. Dimakan mas, dimakan. Saya dulu nggak dimakan tuh sama maggotnya. lagi diet. Kayaknya ya. Terus akhirnya saya frustasi karena nggak mau makan sampah, saya kasih makan ke ayam aja loh semuanya. Kasihan Itu sekali. beneran Makotnya berapa hari Makotnya nggak makan? Waktu itu saya ngundang itu sekitar 2 minggu lalatnya datang. Nah kan saya cek, oh udah bertelur nih di daun pisang gitu kan, daun pisang. Terus setelah berapa hari itu netas mulai ada, saya lihat maggotnya. Tanda-tanda kehidupan ya. Taruh sampah-sampah. Dulu sempat praktekin juga itu. Kulit-kulit buah, sayur, taruh. Kok masih sama ya? Hilangnya hilang, nggak dimakan, bau terus gosok gitu. Malah muncul lalat belatung. Oh. Gitu. Iya, iya. Akhirnya wis lah berubah. Tapi Terus, itu Pak? Makot undangan, bukan beli di Shopee. Enggak, saya ngundang sendiri. Beli di Shopee. Oh iya. Dedeknya juga bisa dibeli ya, dedeknya ya. Biasa ya. Dedeknya juga. Ya, menarik kan ya? Maksudnya Menarik. bukan dengan kos yang selama ini kita urus. Wah, Kayaknya pengelola sampah itu Nggak harus- ratusan juta mas. Ratusan juta. Wis, Ratusan juta. Ratusan juta sama wingi gue. Ana lah. Cek ya. di episode Aduh. yang kelalen soalnya. Ya maksudnya kan estimasi untuk barangkali untuk pengelolaan yang Dalam skala besar. Sama pengolahan plastik biasanya itu lumayan mahal. Pak. Pengolahan plastik. Nah, itu gimana kelanjutannya? Setelah itu maggot overpopulasi, Akhirnya kita timbun, kita bubur ya. Itu mending daripada dimakan ayam. apa ayam tetangga biasanya yang ucul tidak karuan. di wehna maring tangga nih Mas. Tetangga ini. Kan kita di perumahan mas. Tetangga itu nggak punya ayam. Itu Di perumahan sih. di perumahan. Lah itu sebenarnya bisa jadi role model sih. Banyak sekarang lagi hype ya di kalangan anak muda itu petani urban mas. Oh iya. Petani urban sebenarnya bisa sampah organiknya diolah jadiin maggot, terus Ngingu ayam. ngingu ayam dengan space yang kecil sebenarnya bisa sih gitu. Nah, cuman kalau yang masih saya ragukan dari itu apa petani urban. Itu kalau kita pelihara ayam, agak PR itu Mas kayak. Nah, bau. Nah, Iya. Jadi kotoran ayam misalnya. Ini kan mambu. sebenarnya aku pengen mau melakukan itu mas. Oke. Mau melihara ayam gitu. Sebenarnya ada triknya sih kayak misal ayam itu kan sebenarnya dia punya hak mas. Punya hak. Ayam bisa beli di Shopee. Kafe-kafe Shopee. Ayam itu punya hak. Pertama, ayam itu paling seneng ngeker-ngeker apa sih bahasa Indonesia ya? Nyakar-nyakar tanah gitu. Usah kasih lemah lah. Nggak usah kasih lemah. Itu natural sekali kebiasaan ayam tuh gitu. Ya, terus ayam itu juga punya hak dolan, Mas. Dia bergerak, hak bergerak gitu. Tapi kebanyakan peternak ayam urban itu hanya dalam satu kandang kecil. Frustasi, Mas, yakin, Mas. Ayamnya ya. Ayamnya. Jika ayamnya frustasi, Ya orang gelem ngendok. bukan. Aduh, bridging-nya tadi. Nggak maksud kita berangkat dari kekhawatiran tentang bau dari kandang ayamnya itu gitu. Ya, jadi Apakah sebenarnya itu- ada triknya sih. Banyak peternak urban yang melakukan trik itu kayak misal tanah tempat ayam berpijak itu diolah dulu. Pertama dikasih daun kering dulu. Terus yang bagian tanah dalamnya itu Pasir. enggak pakai sampah organik mas, biar tumbuh serwet apa sih serwet sih ya? Seruat enggak binatang yang kecil-kecil tapi di dalam tanah itu loh, yang warnanya putih, Oh, ujungnya hitam.
Ya, ugat-ugat juga kok. Ugat-ugat juga kok Apalah. bergeraknya. Dia tidak punya tangan dan kaki kan? Uret ya uret. Kayak apa sih bentuknya? Gendon. Gendon ya. Jadi kayak misal sampah Maggot kayu. bentuknya tidak seperti itu. Beda. Beda jauh. Beda jauh. Enggak kayak semacam berubah-ubah. Jadi Katro banget baru rumah. Katro banget. Katro. Tak kira maggot juga bentuknya seperti itu, putih-putih itu. podcast lingkungan rumah makot Mas. Wah, kita akan Anda tidak environment. logo MC Nomadan akan berubah warna jadi green. Setelah yellow ya. Setelah yellow jadi green. Belum pernah lihat makot Mas. Siap, sekilas sih pernah sih. Kalau pengen lihat cek di Shopee Mas. Mari ngono Malah nggak pernah lihat lalatnya pernah lihat. BSF ya yang hitam ya, yang kayak tawon itu. Agak panjang-panjang dia. Ya sebenarnya kalau kembali lagi ke triknya kayak tanahnya digali terus kasih sampah organik, kasih kayu biar memicu organisme itu ya. apa namanya Mas? uret. Terus atasnya dikasih daun kering. Sekat tadi bisa nggak sih? Sekam tadi boleh. Terus atasnya biar nggak bau itu dikasih enjet, ngerti ora Mas? Tahu. Kapur. Kapur Nah, itu meminimalisir bau sih. Oh, itu. Gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. terus atasnya baru dikasih daun kering lagi. Jadi hak ayam untuk hidup itu bisa ngeker-ngeker. Ketika ngeker-ngeker, oh ada uret dimakan. Terus untuk tempat hidupnya juga harusnya dibikin tunnel ya, tahu nggak Mas? Oh ya. Terowongan biar dia bisa bergerak lebih, Main-main lah ya. bisa jalan-jalan, jadi nggak stres gitu. Sorry, terowongan. Nggak harus terowongan dalam Nggak tunnel tapi Nang dhuwur lemah. Streamin lah. Serimin. Ya, pakai serimin. Kawat streamin ngerti lah, sing kotak-kotak. Dan seenggaknya nggak stres ya. Nggak Kalau stres. tiba-tiba ayamnya banyak deadline gitu, misalkan, wah, aku ada tunnel. Bahkan bermain-main. Iya. Karena tadi khawatirannya tuh kalau misalnya hak 2 itu nyeker-nyeker sudah makanan sudah tertutup semua, tapi dia dikurung di space Kecil, 1 meter kali 1 meter misalkan. pasung Mas. Kasihan banget juga ya. Tapi sebenarnya bisa ya, nggak harus Belum nyoba itu mas. Belum nyoba. Baru mau tak coba sih. Karena ya itu prinsipnya kan harusnya pengolahan sampah itu sirkular atau berputar ya. Muter terus. Ya? Jadi nggak cuma selesai dibuang, habis itu dibakar, dibuang, dibakar gitu. Akhirnya Ya jadi sampah. jadi problem kan. Jadi problem yang di TPA suatu kabupaten daerah itu berinisial Winong. Lah, ini Mas, kalau menurutku ya, kalau misal di tataran rumah tangga itu sudah bisa selesai di rumah tangga, itu tidak menjadi masalah di society dan tidak menjadi masalah di suatu kabupaten. Gitu. Tapi yang jenengan jalankan awalnya gimana sih yang di atas? Maksudnya sekarang udah mulai jalan nih di satu dusun itu. Itu awalnya gimana? Kalau dengan pejabat desanya, saya yakin sangat welcome karena mereka pasti sangat merasa terbantu. Iya. Yang kadang agak susah adalah mulai mengajak dan memberikan kesadaran ke masyarakat itu gimana sih? Iya. Jadi kita pertama lintas sektor dulu ya. Kita sharing ide, ternyata diterima dengan baik. Di forum apa macam itu? Ngendong Mas. Ngendong, culture banget. Klete. Ngendong di teletene bisa umroh Mas. Ngendong nek ditelateni bisa ngolah sampah iki. Awalnya komunikasi dulu lah pasti gitu kan. Terus kita bikin pilot project di 2 kakak dulu Mas. 2 kakak? 2 kakak dulu. 2 adik. 2 adik. Jadi nggak langsung semuanya. Karena problem gini. Kembali lagi ke teori perubahan perilaku ya. Tahu mau. Untuk tahu juga butuh waktu. Mau juga butuh waktu. Mampu juga butuh pembiasaan juga kan. Makanya itu kita ambil langkah yang psikomotor, tapi di 2 kakak ini bisa jalan atau enggak? Lah Pilot ini ya. Untuk bisa 120 kakak itu bisa Jalan semua. punya awareness setiap kakak itu rencananya ya Mas.
kita itu bikin tempat advertising tapi di dusun-dusun ya, culture Advertising itu dusun ya. Influencer kita boleh turunkan ke lapangan. Menarik iki. Jadi di stereotipnya ya, ketika kita masuk dusun isinya kan cuma gang. Paling papan pengumuman 10 program PKK lah ya, gitu Iya kan. lagi sama stiker keluarga miskin. Waduh, sama program-program yang cuma jadi kacau. Susahnya ngeditnya kan ya, susahnya ngeditnya ada bip bip. Ya, seru itu. Kan? Jadi advertising itu juga butuh dilakukan di dusun juga, itu perlu. Kayak misal kita bikin satu ujung gang, kita bikin kotak itu buat advertising, nanti kita ngolahnya ke knowledge ya Mas. Jadi pembiasaan terkait informasi yang mereka dapat dengan cara mereka itu kan orang dusun kan biasanya kan pagi-pagi kan sebelum ke ladang itu ngendong dulu kan. ya paling orang minimal nang dalan. Iya, lah itu dibiasakan untuk mereka melihat informasi itu gitu. Lah untuk aspek knowledge-nya gitu. Terus aspek afektifnya kita ya door to door ke keluarga sih. Bukan lebih mengumpul kayak misal biasanya yang dilakukan ya. Pemerintah dilakukan kan undang. Anda sendiri yang buat masalah ya. Biasanya serius, ini stereotip banget. Anda sendiri. Undang kakak diundang dapat senang. Setiap kakak ngundang satu perwakilan, diundang dikumpulkan jadi satu lah. Aspek afektif menurut saya itu gimana caranya kita bisa tahu keluarganya itu seperti apa. Kalau misal istilah orang Jawa itu Bali Deso Milangkori, pulang ke desa dan mengetuk pintu, kita jadi tahu kok keluarga ini Seperti apa? bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih lah aspek-aspek afektif ini yang jarang dilakukan oleh ASN? Oleh ASN, Anda. lah itu Anda berarti satu-satunya ASN ini yang melakukan afektif. tolong bareng geger. Kita suka geger Mas. Kita suka geger, nggak apa-apa. Ya, jadi kita juga secara knowledge atau pengetahuan kita garap, afektifnya juga kita garap. Kenapa aku ngambil dari lingkup yang sangat kecil? Karena itu lebih masuk akal sih Mas, untuk door to door. Kita ngendong, digawein kopi, terus kos untuk bikin kopi di rumah kan bisa kita tabung ya, gitu. Benar Mas. Dan lebih deep obrolannya. Iya, obrolannya lebih deep. Kita biasanya kalau misal di gunung, di Batur ya, kalau kita bertamu pasti langsung ke dapur Mas. Benar. Wong nek bertamu maring petune lawang arep berarti urung. Urung. Jagoan ning pawon, nunggu pawon. Nek wis bertamu Batur ya. ngomong pawon, oh berarti wong-wonge dewek iki. Wonge dewek. Apa meneh diundange lik ya. Wis. Lik. Ngundang lik 5 tahun sepisan. Iya gitu sekali ya. Dan beneran maksudnya langsung menuju ke rakyat. Wes, ngeri. Ya, Mas Miftah menuju Banjarnegara 1. Menuju Banjarnegara 1. Satu ASN. Iya gitu. Karena ayo ngumpul snack gitu bahas seminar. Itu nggak bakal efektifnya, nggak bakal kenapa. Berarti bener. Serius. Jadi Pak Prabowo ki ora FGD-an. Orang yang gede-gede gitu. Walah. Tontok. Assalamualaikum. Iya kan harus satu-satu gitu ya. Kok kan senengnya FGD, nek Pak Prabowo seneng FGD, wis langsung modelnya ngene iki. Totok pintu, gas. Jadi FGD ini jadi gede. Door to door group discussion. Maksawan Iya gitu loh. Wis FGD ini pas
hari kerja. Lah, ya lik-lik lagi pada macul gega. Nah, ini pengumuman ASN nih. Nek ASN liburnya dari Senin berapa Mas? Iya, Mas. Ya. ASN libur hari Senin terus kalian Hari pas- Minggu kerja. hari Minggu kerjanya Maksud- dor kuwi malah pala Wong-wong agena omah, wong sing kerja misal gitu. Ya, bisa sih Mas. Bisa bokde ya? karo Pak Tanya Pak BKD sih. Iya, mohon maaf. badan ke bawah kayak Iya, tanya saya. Oke, siap. Tapi jenengan oke saja ya kalau misal ASN ujug-ujug hari Senin suruh libur Gini Mas. Tadi promosi ya. gak masalah kami. Yang dilakukan di puskesmas kami agak beda ya, karena ya itu, misal kita ngundang bapak-bapak siang-siang mesti ya mau kebon. Nah, itu dia. Kita itu ngakalinya misal kayak pemeriksaan kesehatan sebelum Jumatan, Mas. Kita muter tiap masjid Benar-benar gitu. efektif sih. Jumatan atau di luar jam kerja kita lakukan itu karena kalau misal Pas jam pakai stereotip Pemerintah pada umumnya itu mesti ya jam itu, tapi nggak mungkin gitu. Ini agak sedikit melenceng dari topik ya. Kadang gitu. Kita mau ngurus, kita harus di jam kerja. Memang kita pengangguran. memang kita pengangguran gitu ya. Iya kan? Jadi kita mandan diputer jadwal lebar. Kayaknya masuk akal pada sih. kayak Queen Disit ora apa-apa sistemnya. Tapi Like hari Minggu kalian masuk, Iya. kita kan pas libur nih, khusus pegawai-pegawai PMD Minggu masuk, jadi gawe akta, ngurus KTP, ngurus apa ki. Masa maring kantor minggu tutup. Padahal waktunya luangnya tidak minggu. Pelayanan masyarakat kan, masyarakat setiap hari ya. Polisi kan pelayan masyarakat, Minggu tetap buka, Polres. Oh iya. Polisi untuk masyarakat. Polisi untuk masyarakat. Oke, lanjut pembahasan Al-Jancuki. Iya, menarik ya. Maksudnya di di puskesmasnya sana itu ternyata punya Jam kerja yang unik kerja ya. unik. Jadi ya kita pemerintah juga. Ya. Kita juga mengukur kinerja dari angka-angka ya, angka-angka imajiner. Iya, serius teori angka-angka imajiner, angka-angka yang diimajinasikan tapi tidak bisa memotret full satu masyarakat gitu. Makanya ya itu kita agak sedikit berkorban di luar jam kerja. Kita juga ada kunjungan-kunjungan gitu. Sesuai ya menyesuaikan di sana kan rata-rata petani, Mas. Iya, kalau pas jam kerjanya jenengan ya mereka pasti dilakukan. Iya, petani itu kan juga masyarakat butuh layanan kesehatan juga. Lagi matun. Matun lagi nguris Gila, lanjut bahas lingkungan seru gitu. ya kayak. Itu melancong-melancong. Tapi itu poin juga Mas. Barangkali bisa dicontoh oleh teman-teman di Yang lain. yang lain. Lah mungkin bisa masuk ke sini, Mas. Ini sebenarnya kalau misal di kita ngomongin generasi ya. Generasi milenial, generasi Gen Z itu punya dua beban yang sangat berat. Pertama, Beneran milenial apa? milenial. Oh, milenial juga. Yang milenial. Wah, yang Z nih. Ya sama kan tak sebutkan. Jadi generasi kita itu punya dua beban yang cukup Sangat berat. berat. Pertama Bebannya itu bonus, yang kedua emas, Mas. Kita dianggap sebagai bonus demografi Indonesia. Yang kedua kita itu untuk menyongsong generasi emas 2045. Bagus sekali. sebenarnya yang membuat berat bukannya itu sih, menurut saya. Bukan beban itu, tapi langkah yang diambil generasi sebelum kita yang seharusnya mendukung kita untuk mencapai peak perform di 2045. Kok malah menyalahkan generasi sebelumnya sih? Iyalah. Oke, lanjut. Itu berat ya? Itu cukup berat ya, memang ya? Jadi saya punya sebagai Millennials Milenial. sebagai nakes, bukan, Sebagai apa saya ya? tuh banyak sebagai sebagai praktisi. Sebagai seorang environment lah. ya sebagai environment enthusiast ya. Mas. Environment enthusiast. Influence sampah antusias. Jadi saya punya optimisme sebenarnya kan kayak di generasi kita gelap ini. Enggak. Agak gelap ya. Generasi kita sekarang kan udah banyak yang jadi bapak-bapak, udah berumah tangga, sudah punya anak gitu kan. Lah,
kita dianggap sebagai bonus demografi juga, Mas. Bonus demografi juga karena jumlah anak muda banyak, sebenarnya bisa dilakukan di ranah penggerakan bapak-bapak milenial ya. Bapak-bapak ya. Culture ya. Bapak-bapak. Memperbanyak generasi milenial itu aware sama sampah sih. Lah, itu kalau misal dilakukan yang milenial kan lebih cenderung mudah diajak ngobrol sama milenial kan ya dibandingkan sama bapaknya kan. Milenial masih bisa menyesuaikan dengan Gen Z. Iya, masih bisa. Kalau milenial sama bapaknya tuh agak mantan anak kafe. Ya, jadi lebih ke dengan cara galon bekas le mineral ya. ya dengan gratis kan ya itu ya Mas. Beli enggak beli kan? Galonnya sing Oh iya beli juga bisa. Shopee. Jadi dengan kita reuse yang kita pakai itu kan nggak butuh beli kayak tong sampah besar gitu Mas. Nggak mengeluarkan biaya gitulah. Iya nggak banyak sebenarnya biaya. Biayanya nggak banyak, cuma pakai galon bekas. Terus itu kayaknya bisa diduplikasi di masing-masing rumah tangga. Terus ketika di tataran rumah tangga itu bisa terselesaikan. Terus ada orang-orang pemerintahan menyelesaikan secara sistem, ini kan bisa saling menutupi Mas, saling melengkapi gitu loh. Melengkapi gitu. lah, kalau didukung lah. Saling mendukung gitu sih. Kalau saling ditutupi malah orang anak kabar. Aduh, maksudnya maring tinggi. menutupi kekurangan masing-masing lah. Kekurangan masing-masing. Udah menutupi sampah? Orang. Iya sebenarnya gitu ya, nggak perlu sing ya mahal-mahal. Ya harus ratusan juta sih Mas. Harus ratusan juta. Jadi sebenarnya kalau misal dengan bentuk, maksudnya itu dipotong, dibalik kan jadi kerucut gitu. Pakai galon mineral kan memang udah ada bentuknya seperti itu. Iya. Kalau misalnya nggak pakai galon mineral, Kalau aqua misal. kalau aku pada baik. Apa namanya? Untuk membentuk bentuk tong yang kerucut seperti itu sih biasanya paling mudah pakai apa Mas? Pakai galon mineral tuh wis paling penak. Paling Dan mudah kok. saya yakin Profesor Galon Le Mineral itu sudah memikirkan pengolahan sampah. Iya visioner ya. Visioner sekali. Ini saya tertarik sama yang advertising itu tadi nih. Apa teman-teman sampai bikin pamflet di gang-gang itu tempel-tempel Di papan Itu sih kita masih proses ya karena menurut kami itu untuk mempengaruhi suatu society secara knowledge itu nggak cuma bapak-bapak dikumpulkan dalam satu FGD gitu. bukan cuma FGD-an. Yes. Yang ujungnya nggak jelas. Tapi sebenarnya anggarannya yang paling jelas anggarannya itu. aduh nyerempet muatin dia. Tapi dengan advertising mereka melihat sehari-hari, kemudian sebenarnya itu secara psikologis kan bisa dibentuk ya. Terutama buat orang-orang desain grafis kan dengan font tertentu, warna tertentu, terus grafis tertentu itu bisa menyampaikan pesan lebih mudah dibandingkan mengumpulkan bapak-bapak gitu. Iya. Itu serius, itu penting karena menurutku society itu butuh narasi Mas. Kayak contohnya Banjarnegara. Ketika kita di perantauan ketemu, Mas rumahnya mana? Banjar. Oh yang Jangan Kebumen. Oh yang UMR terendah ya? Ya aduh. Lah itu sebenarnya narasi kan. Karena banyak yang menggaungkan itu ya. Yes, makanya itu butuh advertising, butuh promosi ya, butuh promosi dengan tujuan tertentu untuk merubah pola pikir suatu society ya dengan afektif juga. Seru sekali. Tadi kan soal organik ya. Kalau soal yang plastik udah Plastik kita buang karena butuh sumber
butuh peralatan yang lebih lanjut sih Mas. Butuh peralatan yang lebih lanjut. Tapi karena sampah plastiknya kita nggak basah, aku yakin masih bisa dimanfaatkan oleh pahlawan sampah ya, pemulung. Tapi ini nggak sih sempat ngajak kerjasama dengan beberapa bank sampah yang di Banjar ini udah mulai beroperasi? Belum sih, itu kan saya tadi cerita lebih ke personal dulu ya. Yang tak lakukan lebih ke personal dulu. Kalau misal kita paksakan ya, ini sebenarnya ide bagus, kita bisa lakukan ke skop yang lebih besar. Takutnya karena belum try and error juga. Terus kayak contoh, saya melihara maggot ternyata over capacity itu kan di luar perhitungan kita kan. Lah itu takutnya nanti menimbulkan masalah baru gitu. Makanya pengennya dengan pelan-pelan 2 kakak dulu, jalan nggak sih? Gitu loh. Sudah jalan berapa lama yang 2 kakak pilot itu? Baru sekitar sebulanan. Sebulanan. Udah mulai kelihatan. Sementara sih dijadiin kompos sih, karena maggot di Batur nggak hidup Mas. Terlalu dingin ya? Terlalu dingin. Terlalu dingin ya? Nggak hidup. Mikroorganismenya tidak bisa berkembang baik. Orang tuh selimut Mas. Terlalu cool. Iya weh. Wait. Apa? Oh. Ya, mohon maaf nih Ki, karena peralatan kami juga Masih Korea. Korea Jepang. Iya. Korea yang nggak tahu kapan melentingnya ini. Mudah-mudahan dari sharing kita itu bisa menginfluence dengan orang yang Banyak orang lebih aware dengan lingkungan gitu ya. bantu teman-teman advertise itu tadi, itu barangkali videonya juga bisa di-share sama Benar sekali. teman di Batur sana Ki. Yes. Barangkali nanti butuh cuplikannya kita kirim kan. Oke, siap. Full videonya juga. Tadi linknya kan Kita kirim. Itu. Nah, itu bagi teman-teman yang mau atau sudah mulai aware tapi bingung gimana caranya, tadi udah dijelasin secara detail. Iya. Detail banget. Betul banget nih. Dengan teknis banget lagi. Teknis banget. Tadi di foto Praktisi. praktisi. Nah, oleh praktisi. Yang udah praktek kan. Oh, udah praktek, benar. Nah, Praktisi lebih cenderung ke praktis. iya, praktik. Praktikus. Iya, gue lah ini lah ya. Tapi, yo ngomong apa kelalen nih. Nah, karena di Banjar ini kan apa ya? Banyak yang masih tinggal di kampung-kampung sebenarnya daripada yang di coupling atau perumahan-perumahan. Jadi menurutku itu jauh lebih mudah dengan cara tadi mengolah sampah organik, dan masih banyak juga kok yang masih pelihara ternak, ayam, burung mungkin gitu ya. Jadi maggot bisa jadi dijalankan dengan maksimal Itu sebenarnya. high protein itu untuk high protein. High protein itu. Tapi kalau misalnya kan di perumahan juga ya, itu barangkali coupling itu udah minim sekali ngiringan yang masih ada tanahnya gitu. Itu juga masih tetap bisa untuk membuat lapisan-lapisan tanah yang Sebenarnya bisa sih, Sebenarnya bisa aja sih. Tinggal nanti cara menatanya gitu sih. Nah, itu tuh sebenarnya tuh. Mas Mitra, stay di Batur setiap hari, nanti pulang ke Tiap hari, pulang 3 hari sekali. 3 hari sih. Tempur dong, telung dino sepisan balik. Karena kalau nggak pulang dimarahin anak. Oh, anak sama istri di rumah. Iya. Oh, tak kira anak istri tuh di atas di Batur. Di Madukara masih juga pengelolaannya. Masih. Jadi 3 hari sekali karena ngaboti sampah. Orang di Buat istri dan anaknya. Untuk istri dan anaknya Mas. Tidak diperhatikan seperti itu. Kalian itu jadi lebih memperhatikan Mas, karena saya memotong dosa jariah. Saya tidak memperhatikan di dunia tapi memperhatikan di akhirat. Suami Anda tidak memperhatikan Anda, lebih perhatian ke sampah gitu ya. Ke maggot-maggot tercinta ya. Maggot yang sudah overpopulasi. Tapi di situ juga melakukan kegiatan advertise ke tetangga juga. Kalau tetangga belum ya, karena di komplek perumahan baru paling satu gang itu yang ditempati baru tiga kakak. Gitu. Makanya banyak ya? Belum banyak sih. Banyak. Tapi aku yakin untuk awareness kalau dilakukan konsisten.
itu sudah bisa sih, karena orang hidup di perumahan kan biasanya tingkat ekonominya hampir sama, sosialnya hampir sama gitu. Iya, Mungkin dengan kesamaan itu yang homogen akhirnya bisa dilakukan sih, gitu sih. Kalau budaya ngendong di ngisor sama di Indoor sana itu agak Beda. berbeda soalnya Gitu. gitu. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Mas, tentang Pesan-pesan itu harus ada lagi, harus ada lagi. buat millennials dan Gen Z, PAN gitu. Buat rekan-rekan sesama Nakes. plat merah, wah, Nah, sesama nakes atau sesama orang yang di puskesmas lah gitu. ya, Karena kan sebenarnya sudah melakukan dan bisa kok. Gitu. Iya. iya, Itu kan. bisa membuktikannya. Oh ya, Mungkin buat puskesmas Wanadadi. Di mana dia? Di jauh. Wanadadi puskesmas bawah. bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Saya tuh kadang sih sebenarnya pengen Batam mencari tahu tuh pengelolaan tentang limbah cair gitu. Yes. Tapi saya berharap pasti bisa ngobrol lagi sama Mas Tal ya gitu. Kalau 3 hari sekali pulang, Kayaknya kita- bisa lah ya. Bisa. 3 hari sekali kita kontak. Iya. 3 hari Untuk- sekali lah. Segmen membuat rutin, segmen rutin. segmen baru khusus kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Oleh ASN gitu. Baik, Miftah untuk ASN Environment. Puskesmas Batur antusias langsung. Berlebihan banget. Berlebihan sekali kita ya. Kita sore ini sangat Too much berlebihan banget ya. sekali karena kopinya sangat mantap. Jadi kita berapi-api ya sore ini ya. Yoi. Halo BNN. Iya, ini kopinya mandan kayak sih. Iya, monggo Mas. Kami berharap penuh pesan dan Terakhir deh, Mas. Buat sebelum kami pemirsa MC Nomaden ya, yang tentang environment. Apa ya? Jadi saya cukup menaruh optimisme besar terhadap bonus dan bonus demografi. bonus demografi dan generasi emas. Sebenarnya saya masih optimis, Bu. Mungkin banyak yang pesimis, generasi cemas bukan, generasi gelap bukan, gemas bukan, untuk cemas gitu kan. Generasi cemas. Astaga. Ya itu sebenarnya kita berada di generasi yang sudah bisa muncul kritisisme ya terhadap generasi sebelumnya. Kita sudah bisa lepas lah, dan kita sebenarnya bisa mengoreksi sih apa yang menjadi permasalahan dan memunculkan solusi baru untuk problem sehari-hari gitu sih. Kayak misal di generasi milenial dan Gen Z kan senengnya FOMO kan. Yoi. Anak lari, ya lu. Nah, sekarang trennya cenderung positif ya, Mas, FOMO-nya ya. Positif. Cenderung ke positif ya. Sekarang tren ngerokok terus mabuk-mabukan, nakal itu Iya, udah enggak. katrok nggak sih? Katro ya. Terus sekali. Trennya pelari culture. Iya, pelari culture. Aku ini pelari culture. Culture. Urban farm gitu-gitu. Ya, gitu. Terus ada lagi permakultur, Mas. Apa itu? Permakultur. Permakultur pernah dengar nggak? Permakultur itu teknik menanam secara alami, Maksudnya gimana? sirkular. Jadi kayak yang tak lakukan di rumah ya itu sedikit dari praktek permakultur. Jadi kayak misal sampah organik dijadiin kompos. Komposnya buat tanaman. Aku nanam cabai sama tomat. Nanti kita makan. Nanti sisanya muter terus. Oh, jadi gitu. pengat lagi. Kapan kita bahas secara detail lagi ya? Kalau misal teman-teman pengen mendalami permakultur lebih ke di Bumi Langit sih, Mas. Bumi Langit Institut Jogja.
Oh, Itu ada praktisi permakultur gitu. Praktisi. Itu kan Mas. ASN. ASN. Baiklah. Mek harus dijaluk gitu. Lu langsung aku ASN. Iya. Langsung saya ASN Puskesmas. Iya. Hanya gitu. Iya, oh, Terus iya, ada tren lagi. FOMO lain kayak misal Padel. padel. Ya kan itu sehat ya, padel ya, sehat. Olahraga, terus makan sehat, Makan sehat, benar. kukus-kukusan. Kukus-kukusan. Rokok Kayak juga di- kukus-kukusan. Kayak di itu Juga lagi. perapatan Iya, Indomaret maning. Perapatan dia? Indomaret. Oh, Indomaret Point, tahu. Ada orang jual polo pendem. Silahkan polo pendem. Polo pendem boleh. Iya. Gratis, free. Lah itu kan kayak tren-tren anak muda yang positif sebenarnya bisa sih di-aware-kan ke anak muda tentang kesadaran lingkungan gitu kan. FOMO lingkungan gitu. FOMO lingkungan gitu. Harus ke depan ya, kita kalah. Sebenarnya bisa. Kayak media ini kan sebenarnya salah satu untuk membuat anak muda aware juga. Amin. Terus like, comment, and subscribe. Yeah. Follow Instagram MC Nomaden. Iya. Bagi teman-teman yang punya produk UMKM juga kita sangat support. Ya, meja kami selalu sedia untuk produk-produk UMKM teman-teman. Tirta Free. Coffee. Iya. Mumpung masih free. Mumpung masih free. Tirta Coffee bukan kolam renang. Ah, Tirta Kopi. Bukan kolam renang. Istilahnya apa, Mas? Biasanya kolam renang kan Tirta Asri sama Tirta apa gitu. Bukan kolam renang. Betul gitu tuh. kita sangat tersanjung ya. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, Rizwan. sama-sama. Mungkin next week kita bisa ketemu lagi membahas Membahas cara pengolahan limbah. Besok mungkin kalau misal ada kesempatan, saya bawa galon le minerale, ya. Kita potong ya, terus kita bolongin, Praktik sama-sama. terus kita isi sama organik, airnya itu misah apa enggak gitu. Oke, Airnya bisa apa enggak? Kan kadang orang, memang misah itu kan, ternyata misah beneran. Bisa benar. Itu cairan yang dari sampah organik itu bisa dijadikan POC nggak sih? Menurutku bisa sih. Itu kan masuknya limbah cair juga kan. Limbah cair juga kalau misal difermentasi, kan sekarang banyak teknik ya. Pakai M4 sama gula. Bisa sih, bisa. Gula itu larang sih. Molase lah yang Molase, pakai molase. Sebenarnya teknik itu banyak banget Mas. Tinggal tapi kayak stereotipnya pengolahan sampah pertama mahal, ya. Kedua ribet. iya sih. Tapi sebenarnya kita bisa dobrak itu kayak misal cuma pakai bekas galon bisa. Terus beli maggot 9.000 bisa. Shopee bisa. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, cuma gimana caranya kita mendeliver ke bahasa anak muda itu yang agak susah. Karena FGD itu nggak pakai bahasa anak muda. Wow. FGD orang tua biasanya agak susah. Jadi iya lagi Sambutan. Sambutannya 10 orang ya. Snacknya udah habis, materinya pas materi Bali. Sorry. Pas materi wis. Tapi ngapunten iki kok ngarep tapi iya sih bener kakek sambutan menarik gini kan. MC Nomaden. Tok assalamualaikum Le. MC Nomaden langsung just to the point Langsung, gitu. terus mending buat pemerintah daerah suruh MC Nomaden aja. Iya bisa sih. Suruh Gitu. pas tuntas malah salin link selesai tuh kan. ya nggak selesai subjek salah. Ya, terima kasih banyak Mas Junta. Oke, Sampai next kesempatan kita bisa berbicara lebih dalam lagi mengenai pengolahan limbah organik. Organik. Bisa biar lebih bermanfaat ya, tidak hanya dibuang saja dan mengotori lingkungan kita, tapi bisa kita olah dan bisa sirkular. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Menjadikan amal jariah. Amal jariah. Amin. Terima karena tidak
bisa memberikan apa-apa gitu jauh dari Batut sana. Iya kan? Mudah-mudahan lemah telos Gusti Allah sing bales. Iya. Lemah kering Gusti Allah sing paring. Itu pengen tak gitu tagline tapi anu udah kayak dawek kayak. Oke, terima kasih sampai jumpa di episode MC Nomaden selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, sabar. Tapi nek kuwi sing apa? Pengolahan organik kuwi nek misal